Welcome, kembali lagi bersama aku Angga dari Dinas Perbukuan. Seperti yang sudah kita bahas di part 1 tentang cara menjadi kreatif sesuai isi dari buku kreativitas itu dipraktekin. Kali ini part 2 aku bakal ngelanjutin pembahasan tentang langkah-langkah sebuah kreativitas. Oh ya, sebelum bahas lebih jauh, yang aku suka dari buku ini yaitu karena di setiap lembar pembahasannya berbobot sekali, daging semua. Jadi untuk membedah buku ini, aku membuat hingga 2 part atau 2 bagian. Oke, langsung saja aku bahas. Benang merah dari setiap langkah-langkah untuk menjadi kreatif adalah produktivitas. Karena produktivitas berfungsi untuk tetap menjaga agar ide-ide kreatif kita terus mengalir. Tujuan ide kreatif yaitu menerangi jalan menuju sukses. Persis seperti gambar bohlam yang tercetus di saat seseorang diinggapi ide. Ting. CEO Disney, Michael Eisner, pernah berkata, percikan ide yang tampaknya lemah saja dapat menyebar sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah karya seni yang hebat, sebuah film, gerakan politik, sebuah mobil, wahana luar angkasa, atau teknologi komunikasi yang baru. Contoh seperti ide awal Facebook terbentuk. Mark Zuckerberg menciptakan Facebook hanya untuk menghubungkan mahasiswa Harvard satu sama lain. Terlihat simpel. Tapi lihat ketika ia berproses berinovasi dengan kreativitas. Dan sampai sekarang, siapa yang tak kenal dengan Facebook? Ada beberapa langkah agar stimulus sebuah kreativitas dapat muncul dan mengalir terus-menerus. Yang pertama, brainstorming. Brainstorming merupakan metode divergent thinking. Semua orang pasti pernah merasakan betapa dirinya ingin sekali melahap semua ide. Tidak peduli ide manapun yang datang, semua jawaban yang mungkin meski hubungan dan kaitannya tidak pernah terpikirkan serta tidak boleh dieliminasi. Dalam brainstorming, kita biasanya mendiskusikan tentang suatu hal. Misal, kalian ada rencana mau bikin film pendek. Pertanyaan yang pasti akan muncul adalah film pendek apa yang ingin kalian buat. Nah, mulailah dengan menuliskan beberapa inspirasi apapun yang muncul di otak dan pikiran kalian. Lakukan brainstorming, rangkum, dan saling kaitkan. Dari satu pemikiran, satu problem, jawaban dan inspirasi itu akan muncul secara bertahap. 2. Lateral thinking. Lateral thinking merupakan sebuah tema yang selalu ada dalam pembicaraan tentang berpikir kreatif. Selain brainstorming, metode ini juga sering dipakai. Dalam lateral thinking, kita diminta untuk melakukan penghubungan beberapa kata yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Lalu, kalian harus berupaya keras apa saja yang bisa dibuat dihubungkan dari kedua atau beberapa kata tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah apa yang bakal menjadi tujuannya. Contoh, kalian ingin menulis cerita novel baru, tapi belum terpikir sama sekali tentang tema utamanya. Kita bisa mengambil beberapa kata. Ambillah kata pisau dan monyet. Olah dan catat segala kemungkinannya. Misalnya, barangkali tentang monyet yang mati di ujung pisau. Atau pisau yang termakan oleh monyet. Bisa juga pisau yang digunakan untuk menukar monyet. Kalian bisa olah beberapa kata menggunakan metode ini. 3. Mengumpulkan beberapa masalah atau problem. Kamu memang benar-benar harus cari masalah sebanyak dan sesering mungkin. Gila lu, orang mah menghindari masalah, ini malah cari masalah. Ya memang faktanya seperti itu. Dengan demikian kalian dapat menjadi kreatif. Karena pada dasarnya kreativitas adalah problem solving. Hampir semua inovasi kreatif terpikir oleh si penemu. Karena si penemu bergelut dengan problem sehari-hari. Orang-orang pada umumnya mungkin tidak begitu ambil pusing. Tapi orang-orang kreatif ini justru cari gara-gara. Mereka mempermasalahkan hal-hal yang kita anggap biasa. Mungkin ini saatnya kamu untuk membuat list masalah-masalah yang ingin kamu pecahkan dengan kreatif. Anita Roddick yang mendirikan perusahaan penyuplai kosmetik, Body Shop. Awalnya adalah wanita yang kesulitan karena ditinggal suaminya ke Amerika Selatan. Anita butuh uang untuk kehidupan sehari-harinya. Lantas, apa yang harus dilakukannya? Setelah putar otak, akhirnya Anita Roddick mendirikan Body Shop. Richard Branson awalnya mengeluh karena tidak tersedianya tiket penerbangan ketengan setelah dia terdampar di Puerto Rico. Karena permasalahan ini,
membuatnya berpikir untuk mendirikan Virgin Airways yang melayani penerbangan one way. Dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas bisa saja muncul dari masalah kecil, lalu kita bisa membuatkan solusinya dengan inovasi. Jangan ragu untuk menerima hal baru. Pernahkah kalian membayangkan perasaan seseorang pertama kali yang mempopulerkan gaya tarian breakdance di tengah penduduk yang sama sekali belum kenal? Ya, pasti dianggap gila dan aneh. Mungkin itu adalah julukan sekaligus sanjungan. Jika saja kalian tahu bahwa semua inovasi selalu mendapatkan label aneh. Contoh kisah paling klasik yaitu kisah Wright bersaudara yang mengadakan serangkaian percobaan ide gila mereka. Tahu apa idenya? Terbang. Pada kenyataannya, beberapa dekade kemudian kita benar-benar bisa terbang kan? For your information. Kisah Wright bersaudara adalah kisah kakak beradik yang mendesain dan merancang pesawat terbang efektif pertama di dunia. Pesawat tersebut merupakan pesawat terbang terkendali bermesin yang lebih berat daripada udara. Ya, tak lain dan tak bukan adalah pesawat yang sering kita naiki di era sekarang merupakan pengembangan dan inovasi dari Wright bersaudara. Kreativitas itu hampir pasti dilabeli gila. Namun tidak semua yang dilabeli gila adalah kreatif. Intinya kamu harus menemukan terobosan yang baru dan mempunyai nilai efisiensi. So, ide baru apa lagi yang kalian miliki? Pikirkan hal yang bodoh. Siapa yang tidak kenal dengan kartun Doraemon? Aku tahu pasti kalian mengikuti kisah-kisah komik Doraemon. Pada dasarnya, komik tersebut merupakan list impian dan imajinasi yang sungguh kaya dan tak ternilai harganya. Pada seri-seri awal, Doraemon terkesan berkhayal membayangkan wahana yang bisa mengantar mereka berwisata ke planet Mars. Tapi sekarang, sebentar lagi kita bisa melakukannya. Sekalian deh, tidak ada larangan buat kalian untuk berpikir tentang hal yang paling bodoh sekalipun. Tapi ingat, bodoh di sini yang dimaksud adalah berpikir sekreatif mungkin, tanpa batas. Inovasi yang terdengar bodoh di zaman sekarang memang terdengar infantil, kayak anak kecil gitu. Tapi bisa jadi itu menjadi kenyataan. 6. Perhatikan detail. Seorang anak kecil bisa sangat detail menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Ia tidak ingin ada 1 inci dari pengalaman dan kekagumannya yang terlewatkan. Ini merupakan bentuk sikap atentif. Sikap menaruh perhatian terhadap apa saja. Dari situlah kemudian proses seorang anak kecil berkembang. Semakin kamu mempertahankan rasa kagum, semakin kamu dekat dengan aneka macam inspirasi. Dari detail yang kamu lihat dan cermati, kamu dapat dalam tanda petik mencuri inspirasi. Pencuri yang baik adalah dia yang mengamati dengan sangat cermat, tak sekedar mengkopi, tetapi juga menangkap spirit penciptanya. 7. Explore the internet. Zaman sekarang sangat tabu untuk bertanya. Pasalnya, sejak ada internet, begitu banyak materi yang bisa kita dapatkan hanya dengan berselancar di internet. Apapun bisa kamu googling tanpa perlu waktu banyak. Kamu bisa langsung mengetahui jawabannya. Bahkan ketika kamu ingin menguasai suatu keahlian, begitu banyak tutorial yang sudah tersedia di internet dan kamu tidak perlu repot-repot kursus. Oleh karena itu, di zaman sekarang kreativitas seharusnya semakin mudah untuk dikuasai. Untuk mencari inspirasi saja, kamu bisa membuka contohnya seperti Behance atau DeviantArt. Intinya yang terpenting dari era internet ini bukan saja mengenai informasi yang bisa kita jelajahi kapanpun kita mau, tapi juga semangat berbagi dan kalian perlu mengembangkan networking atau jaringan. Kadang-kadang, ketika kamu merasa mandek, tidak ada inspirasi apapun, karena secara alam bawah sadar, kamu mengejar-ngejar diri kamu sendiri untuk segera menghasilkan sesuatu. Akibatnya, tanpa disadari, kamu justru menghadapi mental block dan tidak mampu menghasilkan sesuatu. Otak memang memiliki caranya yang khas dan paling tahu keadaan diri kamu. Seperti yang dikatakan oleh Paul Arden, penulis buku Whatever You Think the Opposite. Sebaiknya kamu tidak perlu terlalu pusing dengan produktivitas. Yang perlu kamu pusingkan sebenarnya adalah apakah kita sudah memiliki kerangka tujuan yang jelas? Apa yang ingin kita raih sebenarnya demi menjadi pribadi yang kreatif ini? Itulah yang disebut living purposefully. Jangan pernah takut gagal. Sebuah ide memang menunggu untuk dieksekusi dan dengan kreativitas dapat berujung pada eksekusi yang cantik sehingga mendatangkan produktivitas. Walau begitu, jangan pernah merasa takut gagal.
Rasa takut akan kegagalan itu nonsens. Karena kegagalan tidak menuntut apa-apa dari kalian. Selebihnya kegagalan justru memberi peluang bagi kita untuk melakukan evaluasi. Fail again, fail better, and success. Semua orang sukses pernah gagal, dan sebagian besar orang sukses terus menghabiskan jatah kegagalannya, sehingga yang tersisa hanyalah jatah kesuksesan. Sebab orang-orang sukses tidak malu untuk terus belajar. Ada alternatif lain yang bisa membuat kalian lebih berkomitmen. Buatlah surat kontrak dengan diri sendiri. Seperti yang pernah aku bahas di part pertama, kalian bisa tonton lagi videonya. Layaknya sebuah surat kontrak, kalian diminta untuk melakukan perjanjian. Bila kalian melanggar, tentu ada konsekuensinya. Connecting. Kreativitas itu juga tentang connecting with your partner, with everyone you want to work with. Kamu harus bersosialisasi untuk mendekati ide-ide yang ada di sekitar. Kalian tidak perlu merasa takut pada musuh. Musuh-musuh hanya bisa dilawan dengan ide dan produktivitas itu sendiri. Ketika kalian sadar akan apa yang sedang kalian tangani, pastinya kalian tak akan pernah ragu. Satu hari, satu inovasi. Kamu perlu menantang diri sendiri. Terus upayakan dan realisasikan ide-ide yang telah kalian kumpulkan. Untuk itu luangkan waktu untuk melakukan satu hari khusus dalam seminggu itu untuk melakukan satu inovasi. Dengan begitu membuat hidup kamu lebih dinamis dan berkembang. Contoh, beberapa perusahaan membayar karyawannya yang berhasil membuat satu inovasi setiap hari walaupun sederhana. Sebaliknya jika pasif, perusahaan akan memperingatkan karyawannya. Alangkah hebatnya perusahaan tersebut. So, it's your turn. Jangan tunggu kesempatan datang. Manfaatkan setiap kesempatan, namun bukan berarti kamu selalu menunggunya. Kesempatan itu melekat pada diri kalian masing-masing. Kalian sendirilah yang membuka kesempatan itu. Kekuatan ide kamu tentu berbanding lurus dengan segala inisiatif untuk mengejar impian yang ingin kamu raih. Jika kamu berharap ide brilian yang sekarang sedang kamu geluti akan menjadi besar, maka wujudkanlah impian itu. Dan jangan pernah menunggu, just do it. Walt Disney tidak sekedar menunggu. Steve Jobs pun tidak. Mereka membuat sebuah kesempatan datang. So, tunggu apa lagi? Sebagai penutup, singkat saja, make it happen. Sama seperti yang aku bilang di video part 1, kreativitas adalah tentang kelanjutan dari generating your ideas. So, let's do it. Channel ini ada untuk memberikan kalian referensi buku-buku apa saja yang menarik untuk dibahas. Kalau kalian punya referensi buku-buku yang menarik, kalian bisa komen di bawah. Dan kedepannya bakal aku bahas sesuai dengan request kalian. Kalau begitu, aku Angga dari Dinas Perbukuan Disbook pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.